الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, dengan segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala terus limpahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan yang berbahagia, di tempat yang penuh berkah ini, di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Darul Musyahadah, untuk melanjutkan kajian pekanan kita dari pembahasan kitab Al-Jadid Bisyarhi Kitab Tauhid, penjelasan kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan kita kali ini, kita akan masuk bab baru, bab yang ke-44. Kata penulis kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu man sabbad dahra faqad adallaha. Bab tentang siapa yang mencaci masa, yang mencaci zaman, waktu, maka sungguh dia telah menyakiti Allah Jalla Jalaluhu. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bab yang ke-44 ini masih berkaitan dengan pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang syirik-syirik yang berkaitan dengan lafaz. Nah, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk bagaimana umatnya di dalam kehidupan dunia ini berjalan di atas kemurnian tauhid, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk menjelaskan kepada kita bagaimana meninggalkan kesyirikan dengan segala bentuk-bentuknya. Nah, pada bab yang ke-44 ini, teman-teman sekalian, ini salah satu bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini syirik kecil, dan dia akan menjadi syirik besar ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Penulis kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan dua dalil. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-24. Di sini penulis menyebutkan siapa yang mencaci waktu, mencaci masa, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Babu man sabbad dahar. Nah, dahar ini perlu kita sebutkan dulu maknanya. Para ulama menyebutkan bahwa ad-dahar ini memiliki beberapa makna. Di antaranya yang pertama, ad-dahar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang kedua, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la tasubud dahar, jangan kalian mencaci maki masa waktu. Makna yang pertama adalah al-abad,
Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam dalil yang pertama ini yang kita akan bahas nanti insyaallah, wa ma yuhlikuna ila dahar, dari ucapan orang-orang ateis, orang-orang kafir Arab, di mana mereka mengatakan tidak ada yang membinasakan kita selain waktu, selain masa. Jadi dalam ayat ini kata-kata ad-dahar ini adalah keabadian waktu, di mana kita akan meninggal di waktu tersebut, dan waktu ini terus berjalan. Mana yang kedua dari kata-kata ad-dahar itu adalah al-waqtu tawil, masa yang panjang, waktu yang panjang. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari, di mana sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahar," kalau sekiranya kalian berbuat baik kepada salah satu dari istri-istri kalian, ad-dahar, sepanjang waktu, sepanjang masa, dalam waktu yang lama, bertahun-tahun kalian berbuat baik kepada salah seorang di antara istri-istri kalian. Itu kalau antum punya 2 istri. Maka kalau dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak senangi, yang dia tidak sukai dari antum, dari suaminya, maka dia akan mengatakan ma ra'aitu minka khairan qad, sungguh aku tidak pernah mendapati kebaikan dari dirimu. Sudah bertahun-tahun kita berumah tangga, tidak pernah ada kebaikan yang engkau berikan. Dan begitulah tabiat seorang perempuan, cepatnya dia melupakan kebaikan-kebaikan suami. Kamu ini tidak cinta kepadaku, kan begitu. Selama ini kau tidak pernah cinta, baru ini ada 5 anak ini. Dari mana itu 5 anak itu? Dari cinta dan kasih sayang. Nah, begitulah perempuan. Dan antum harus maklumi, dan itu salah satu kekurangan yang ada pada diri mereka. Karena mereka lebih dominan pada perasaannya, lebih bermain dengan perasaan. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu lebih dominan dengan akalnya, dengan logikanya. Makanya ketika antum dapati salah satu dari istri kalian marah-marah, ya maklumi saja, bersabar. Jadi syahidnya kata Nabi SAW, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahar," kalau kalian berbuat baik kepada mereka dahar, bertahun-tahun, dalam waktu yang panjang, satu keburukan saja yang dia dapati dari antum, dia akan ingkari perbuatan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan itu yang menyebabkan wanita-wanita itu masuk ke dalam neraka. Sampaikan hadis ini sama istri antum. Mana yang ketiga juga? Mana yang ketiga dari kata ad-dahar itu bisa bermakna as-sanah, 1 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang keutamaan puasa Syawal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahar." Ada kata-kata dahar. Siapa yang berpuasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan, kemudian dia ikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahar, seolah-olah dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Jadi selama sebulan penuh di bulan Ramadan 30 hari kita berpuasa, kan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi kalau kita berpuasa selama 30 hari di bulan Ramadan, itu sama halnya kita berpuasa selama 10 bulan. Kemudian kita ikutkan 6 hari dari bulan Syawal, satu kebaikan dilipat berapa? 10. Jadi kalau 6 hari
berapa? 60 kebaikan, berarti 2 bulan. Pas 12 bulan selama 1 tahun. Jadi syahidnya apa? Ada kata-kata apa? Ad-dahr. Nah, ini teman-teman sekalian, beberapa makna tentang dahr. Adapun yang kita akan bahas di bab yang ke-44 ini tentang makna yang kedua, al-waqtu tawil, waktu yang panjang. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini penulis membawakan firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr." Dan mereka berkata, siapa mereka? Orang-orang kafir Arab. Mereka mengatakan kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain waktu itu, masa, zaman. Wa ma lahum bidzalika min ilm, kata Allah, dan mereka sekali-kali tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Inhum illa yadhunnun, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Mereka hanya bermain sangkaan-sangkaan saja, yang keyakinan mereka tidak dilandasi dengan hujjah, dengan dalil, dengan ilmu. Apa kata penulis kitab Al-Jadid, Syekh Sulaiman Al-Qara'i rahimahullahu taala? Kata beliau, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang orang-orang kafir ateis dari bangsa Arab dan lainnya. Jadi musyrikin itu ada yang betul-betul mereka ingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula musyrikin yang memang mereka meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, cuma yang mereka ingkari adalah hari kebangkitan. Ya. Jadi mereka orang-orang kafir Arab yang mereka ini mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, mereka ini adalah satu kaum yang disebut dengan Ad-Dahriyah. Kaum apa? Ad-Dahriyah, satu kaum yang mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menyandarkan segala kejadian itu pada waktu, pada masa, kehidupan, kematian, semuanya disandarkan kepada masa. Bahwasanya mereka tidak beriman kepada kehidupan selain kehidupan dunia. Jadi mereka tidak beriman tentang kehidupan akhirat, kehidupan abadi selama-lamanya, tapi mereka beriman kepada kehidupan dunia. Dan bahwasanya mereka juga meyakini bahwa mereka tidak memiliki Tuhan, dan yang membuat mereka mati hanya berlalunya malam dan siang hari. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang tidak ada artinya. Mereka menganggap bahwasanya kehidupan ini hanya diatur oleh waktu. Selesai waktu berlalu, kita akan mati di waktu tersebut, dan waktu itu akan terus berjalan, dan tidak ada lagi hari kebangkitan. Dan ini tentunya sesuatu yang menyelisihi akidah kaum muslimin yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa di sana ada hari kebangkitan, hari pembalasan, di mana ada hari orang-orang yang mereka menyesal di dalamnya, baik itu orang-orang kafir, orang-orang fasik, bahkan orang-orang yang beriman pun mereka menyesal di hari itu. Orang-orang kafir jelas penyesalan mereka, kenapa mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang fasik sama. Orang-orang beriman pun menyesal di hari itu, Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Kenapa mereka tidak menambah kebaikan-kebaikan ketika di dunia untuk memberatkan timbangan kebaikan mereka.
Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan dan keyakinan mereka ini dengan menjelaskan bahwa tidak ada sandaran dasar bagi mereka dalam hal itu. Mereka hanya berpegang kepada dugaan dan asumsi yang tidak layak dijadikan sebagai hujjah dan dalil. Jadi apa yang mereka ucapkan, wa ma yuhlikuna ila dahar, tidak ada yang membinasakan kami kecuali hanyalah waktu masa. Ini dibangun di atas sangkaan, hipotesis belaka, tidak ada sandaran, hanya sekedar dugaan-dugaan saja. Dan ini sesuatu yang kita katakan kekufuran kalau sekiranya seseorang itu mengaitkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini pada makhluk tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kekufuran dan kita sudah bahas di bab-bab sebelumnya. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam meyakini sesuatu itu selamanya dibangun di atas keyakinan, di atas ilmu, di atas dalil. Apalagi kita kalau berbicara tentang perkara gaib, harus dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa faedah yang bisa dipetik? Pertama, menisbatkan kebaikan dan keburukan kepada masa adalah di antara sifat-sifat orang kafir atau orang ateis yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpa kita dari musibah, dari ujian-ujian, itu semuanya berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan sebutkan di dalil yang kedua kenapa mencela waktu, mencela masa disebut dengan kesyirikan. Yang kedua, ayat ini menetapkan adanya kehidupan lain bagi manusia setelah kematian. Ya, kehidupan akhirat. Kehidupan yang dimana kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita perbuat di dalam kehidupan dunia ini. Besar dan kecilnya semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sering saya ingatkan di dalam kehidupan dunia ini, jangan sampai antum melakukan kezaliman kepada orang lain. Sebagaimana pesan seorang ibu kepada anaknya ketika anaknya meminta sebuah nasihat, ya ummi a'tini nasihatan, wahai ibu berikan aku nasihat. Apa kata sang ibu kepada anaknya? Iyyaka an yashtakiyaka ahadun ilallah, hati-hati engkau dari seorang hamba yang mengadukan engkau di hadapan Allah disebabkan entah itu ucapanmu, perbuatanmu, yang jelas kezalimanmu kepadanya. Hati-hati, jangan sampai dia mengadukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fi mu'min ma laysa minhu, siapa yang berkata kepada saudaranya tentang sesuatu yang tidak ada padanya. Artinya apa? Dia menuduh, memfitnah saudaranya. Askanallahu radgatal khabali hatta yakhruja mimma qala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tenggelamkan orang tersebut di dalam lumpur neraka jahanam sampai dia mempertanggungjawabkan apa yang dia tuduhkan kepada saudaranya. Sehingga dalam kehidupan ini kita terus berhati-hati. Karena apa? Karena keyakinan kita tentang apa? Malik Yaumiddin. Ada hari pembalasan. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengadili hamba-hambanya dengan seadil-adilnya. Tidak ada satupun yang dizalimi ketika itu. Sehingga seorang hamba berusaha untuk berhati-hati di dalam berucap, di dalam berbuat, karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala pasti akan memintakan pertanggungjawaban apa yang dia ucapkan dan dia perbuatkan. Itulah orang yang beriman. Yang ketiga, bahwa masa tidak termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Masa tidak termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini pada pembahasan yang kedua
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman tentang ucapan Allah Subhanahu Wa Taala hadits qudsi, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam, kata Allah Subhanahu Wa Taala, menyakiti diriku. Yasubbud dahar wa ana dahar, hambaku dia mencela waktu, mencela masa, sedangkan aku dahar, aku itu adalah waktu. Ya, aku itu adalah ad-dahar, masa, zaman. Tapi ini tidak memberikan konsekuensi bahwa dahar itu salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia bukan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dahar itu bukan Allah. Apa dalilnya? Dalilnya dijelaskan, ditafsirkan oleh ucapan berikutnya dengan dalil yang sama. Karena kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya berbicara tentang sifat-sifat Allah. Akidah Ahlus Sunnah berbicara tentang sifat Allah. Apa kaidahnya? Siapa masih ingat pembahasan sifat-sifat kemarin? Apa keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa kaidahnya ketika berbicara tentang nama dan sifat-sifat Allah? Jadi dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah itu berdasarkan dalil. Jadi maknanya kita pahami secara zahir. Paham? Jadi tidak boleh kita menta'wil, memalingkan dari makna yang diinginkan, kecuali ada dalil. Kecuali ada dalil yang memalingkan maknanya dari makna zahir. Contoh hadis ini, Allah katakan apa? Yasubbud dahar wa ana dahar, hambaku mencaci maki waktu dan aku adalah waktu. Paham? Dalil lanjutannya itu apa? Allah mengatakan wa ana uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikan siang dan malam. Itu tafsirannya. Berarti ad-dahar di sini maksudnya kata Allah wa ana dahar, aku itu adalah waktu, aku pemilik, penguasa dan pengatur waktu itu. Paham? Walaupun memang ada sebagian ulama, diantaranya Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, beliau mengatakan bahwa ad-dahar ini salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jumhur ulama mengatakan ad-dahar bukan salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Dalilnya apa? Di ayat yang tadi yang kita sebutkan, kalau dahar itu salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang kafir ateis ini tidak akan mengatakan ucapan ini. Wa may yuhlikuna illa dahar. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu. Kalau mereka pahami itu nama Allah, berarti tidak ada kekafiran di situ. Bukan ateis mereka, paham. Tapi mereka mengatakan wa may yuhlikuna illa dahar. Tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu itu. Paham ya? Jadi dia bukan, dan itu pendapat jumhur ulama. Jadi dahar itu bukan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pula apa? Sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah bukan waktu itu, waktu bukan Allah, tapi waktu itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kenapa ketika seseorang itu mencela waktu, ya, itu dia seperti menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dihukumi sebagai kesyirikan, dan itu syirik kecil karena dia menyandarkan pada waktu yang hakikatnya waktu itu tidak memiliki iradah, kehendak. Dia menyandarkan sesuatu pada makhluk yang dia tidak memiliki iradah, kehendak. Jadi waktu itu tidak punya kehendak. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena dia diatur. Paham? Dia diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang mencela waktu,
itu hakikatnya dia mencela Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengatur waktu itu. Waktu tidak bisa berbuat apa-apa sehingga antum mencela waktu tersebut. Dia hanya makhluk yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran sederhana begini. Ada sebuah perusahaan, antum pegawai di dalamnya. Kemudian tiba-tiba manajernya datang, antum dikeluarkan, dipecat dari perusahaan tersebut. Antum marah-marah, antum celah manajernya. Padahal manajer ini cuman apa? Cuman mendapatkan apa? Perintah dari pemilik perusahaan, direkturnya. Jadi manajernya cuma diatur. Jadi ketika antum mencela manajernya, itu hakikatnya antum mencela siapa? Direkturnya. Karena kasihan manajer cuma berdasarkan perintah bosnya. Ya antum dipecat, disuruh keluar dari perusahaan ini. Ya, paham? Begitu kira-kira gambarannya. Begitu juga dengan waktu. Waktu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia makhluk yang diciptakan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingganya Ahlus Sunnah wal Jamaah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak mencela yang namanya waktu. Baik. Kemudian hubungan ayat ini dengan judul bab. Hubungannya adalah karena ayat ini menunjukkan celaan kepada orang-orang yang menisbatkan peristiwa dan kejadian kepada masa ayat, dan itu menyakiti Allah Subhanahu wa taala karena Allah membencinya. Dan di sini menyakiti Allah Subhanahu wa taala bukan berarti itu memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah itu terzalimi, tidak. Tapi ketika seorang anak Adam dia mencela waktu, itu maksudnya perbuatan yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu tidak senang. Perbuatan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Karena apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari kejahatan, keburukannya, itu tidak bisa memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kebaikan-kebaikan seorang hamba itu tidak bisa memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan tentang ini. Di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-176, innahum lan yadurullaha syai'a. Sesungguhnya mereka tidak akan pernah memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya ibadi, kata Allah dalam hadis qudsi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kalian tidak akan mampu sedikit pun memberikan kemudaratan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seorang anak Adam dia mencela waktu, yang itu hakikatnya dia menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala, itu artinya dia melakukan perbuatan yang menjadikan Allah itu tidak senang dengan hamba tersebut. Dan banyak bentuk-bentuk dari hal-hal yang bisa membuat seorang hamba itu menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang kita harus hindari. Jangan sampai kita terancam. Ya, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-57, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yu'tunallaha wa rasulah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa balasan yang Allah berikan kepada mereka? La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan melaknat mereka dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ini. Wa'adda lahum 'adzaban muhina, dan Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka adzaban muhina, siksaan yang pedih yang menghinakan mereka. Sehingganya seorang hamba, teman-teman sekalian, berusaha untuk menghindari perkara-perkara yang bisa membinasakannya. Dan banyak perkara-perkara yang bisa membinasakan seorang hamba, apalagi itu menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan pernah antum mencela sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala.
Jangan kalian cela sesembahan-sesembahan orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan sampai karena kebodohan antum tanpa melihat maslahat dan mudarat, akhirnya apa? Mereka pun mencaci maki Allah Subhanahu wa taala adwan, melampaui batas bighairi ilm, tanpa pengetahuan yang mereka miliki. Hati-hati. Disebabkan perbuatan antum, akhirnya mereka mencaci maki Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ini perbuatan-perbuatan yang harus kita hindari, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan kita memiliki Rabb yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya, walaupun hamba-hambanya durhaka, berbuat kezaliman, tetap Allah itu masih memberikan nikmatnya. Di mana Allah masih memberikan kehidupan kepada mereka, orang-orang ateis yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kehidupan kepada mereka. Allah tidak matikan mereka. Tentunya dengan hikmah yang Allah kehendaki. Kalau Allah ingin matikan mereka, bisa bagi Allah. Tapi masih Allah berikan nikmat mereka. Allah masih berikan kehidupan. Sekali lagi dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Paham ya? Taib. Hubungan ayat ini dengan tauhid adalah karena ayat ini mencela orang yang menisbatkan peristiwa-peristiwa kepada masa, karena dengan demikian ia telah menjadikan masa sebagai sekutu bagi Allah dan perbuatannya. Taib. Yang kedua, dalam as-sahih, soalan itu, taib kita adzan dulu ya. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi. Taib, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Dalil yang kedua dalam as-sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, Allah jalla wa ala berfirman, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menyakiti diriku, yasubbud dahar wa ana dahar, dia mencaci masa, mencaci waktu, padahal aku adalah masa tersebut. Maksudnya apa? Aku yang menciptakan dan mengatur masa itu, waktu itu. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang mengatur perputaran malam, siang, adanya hujan, dan semua yang terjadi di alam semesta ini, maka akulah yang mengaturnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan, la tasubbud dahar fa innallaha huwad dahar. Jangan kalian mencaci maki masa, waktu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia yang menciptakan masa tersebut, waktu tersebut. Apa kata Syekh Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu taala di dalam hadits qudsi ini? Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa anak cucu Nabi Adam alaihissalam kadang melakukan apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta. Yang diantaranya adalah mencaci masa. Dan itu memang tabiat manusia. Suka mengkambing hitamkan sesuatu. Kan begitu? Selalu mencela, selalu mencari aib. Makanya indah perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika beliau berbicara tentang zaman, tentang masa, tentang waktu. Na'ibuz zamanan wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, naibuz zamana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana. Kita ini suka mencela waktu, suka mencela masa, padahal kasihan waktu itu tidak ada salahnya, tidak ada aibnya waktu itu. Karena waktu itu adalah tempat bergulirnya apa? Kejadian dan peristiwa. Dia makhluk yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita salahkan waktu itu. Dan memang begitu tabiat kita. Sehingga di zaman ini muncul kalimat-kalimat
yang itu dia mencela waktu, hakikatnya dia mencela Allah. Ada yang mengatakan kita di zaman edan, toh itu bahaya. Apalagi dia menisbatkan semua keburukan kejadian pada waktu, ya. Bahasa-bahasa yang itu merupakan kesyirikan dan dia syirik kecil. Sekali lagi, kenapa disebut dengan kesyirikan? Karena hakikatnya waktu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya tempat bergulirnya kejadian, peristiwa-peristiwa yang ada, yang itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seseorang mencela waktu, maka berarti dia telah mencela dan menyakiti Allah Subhanahu wa taala, pencipta dan pengatur waktu tersebut. Harusnya kita ini banyak-banyak muhasabah. Jangan selalu mencari kambing hitam. Paham ya? Jangan mengkambing hitamkan sesuatu. Harus banyak-banyak muhasabah. Jangan cari-cari kesalahan orang lain, jangan cari-cari aib orang lain. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, adraktu aqwaman lam takun lahum uyubun. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, aku mendapati sebuah kaum yang mereka tidak punya aib. Fatakallamu fi uyubin nas, tapi tatkala mereka berbicara tentang aib-aib orang lain, fa ahdatsallahu lahum uyuba, kemudian Allah timpakan aib itu kepada mereka. Makanya hati-hati. Sebaliknya kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, adraktu aqwaman kanat lahum uyubun, aku mendapati satu kaum yang mereka tadinya punya aib. Fasakatu an uyubin nas fasatarallahu lahum uyub, sehingga mereka pun diam dari berbicara tentang aib-aib orang lain, maka Allah tutup aib mereka. Ini dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, inni la ara syai'a akrahuhu, kalau aku mendapati dan melihat sesuatu yang aku tidak sukai, fama yamna'uni fi an atakallama fihi, tidak ada yang menghalangi aku untuk berbicara, memberikan komentar pada hal yang aku tidak suka, yang aku lihat, illa kecuali makhafata an ubtala bimithlihi, kecuali satu ini. Apa itu? Kekhawatiran aku jangan sampai aku ditimpa dengan musibah yang dialami oleh orang tersebut. Sehingga sekali lagi berhati-hati di dalam berbicara tentang kehormatan anak Adam. Nah, sekarang di zaman semua orang berbicara. Kita hidup di zaman yang kata Syekh Shalal Fauzan tersebar apa? Kedustaan. Yang dimana kalau orang inginkan keburukan kepada saudaranya, dia ambil kedustaan itu kemudian disematkan kepada saudaranya. Banyak-banyaklah kita beristighfar, bertobat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mencela masa dengan mengabarkan bahwasanya Allah adalah pemilik masa yang bertindak padanya dengan segala apa yang terjadi padanya, seraya menegaskannya dengan apa yang tertera di hadits qudsi. Jadi Nabi SAW melarang la tasubud dahar, dalam bentuk apa? Larangan. Jangan kalian mencela masa waktu itu. Sekali lagi, karena waktu itu tidak berbuat apa-apa, dia hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa betul-betul Nabi inginkan apa? Umatnya itu berjalan di atas kesempurnaan tauhid. Contoh kecil, kalau kita misalkan melihat awan yang sudah mulai gelap, mendung, apa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW? A'udzubika min syarri ma fihi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan awan ini, awan gelap ini. Ini tauhid.
Setelah itu apa? Awan gelap, hujan. Hujan pertama kali turun, apa yang diajarkan oleh Nabi? Doa apa? Allahumma shayyiban nafi'ah. Itu kan yang diajarkan oleh Nabi. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat untuk kami ya Allah. Penanaman tauhid. Setelah itu hujan turun, terus dia turun dengan lebatnya, derasnya hujan itu turun dan dia berkepanjangan. Apa yang diajarkan oleh Nabi? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan lebat ini di sekitar kami ya Allah. Jangan hancurkan dengan hujan yang lebat ini apa yang kami miliki ya Allah. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita dihadapkan dengan angin yang sangat kencang, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fihi wa khairu ma ursilat bihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dari angin ini dan apa yang ada padanya, dan kebaikan apa yang dibawa oleh angin ini. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fihi wa syarri ma ursilat bihi. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan angin ini dan apa yang ada padanya dan apa yang dibawa oleh angin ini. Sekali lagi, penanaman apa itu? Tauhid, bahwa yang mengatur ini hujan, adanya angin yang berhembus dengan kencangnya itu Allah. Makanya kita diajarkan untuk berlindung kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, bukan mencelanya. Ini indahnya syariat Islam ya. Berarti menunjukkan Nabi betul-betul ingin bagaimana umatnya itu berjalan di atas kesempurnaan tauhid dengan segala keutamaannya. Paham antum ya? Dari awan yang gelap, turun hujan, ya, lebatnya hujan itu, ya. Setelah setelah hujan itu selesai, doa apa yang diajarkan oleh Nabi? Siapa yang hafal? Tadi kita sudah ajarkan. Yang pertama apa? Kalau ada awan yang gelap, diajarkan doa tadi itu, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fihi. Setelah itu dia turun. Pertama kali turun, Allahumma shayyiban nafi'ah. Kalau dia lebat, deras, tidak turun-turun, Allahumma hawalaina wala alaina, dan seterusnya itu. Kalau dia selesai, apa yang diajarkan oleh Nabi? Kita sudah bahas pada pembahasan tentang itu. Pembahasan tentang turunnya hujan. Siapa yang hafal doanya? Kalau hujan itu selesai, apa yang diucapkan? Ahsan, barakallahu fiik. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Alhamdulillah, nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Selesai. Penanaman apa itu? Tauhid, penyandaran, nikmat hujan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Di antaranya ini Nabi mengatakan la tasubud dahar. Jangan kalian cela waktu itu. Jangan kalian cela masa, jangan. Kenapa? Karena dia adalah makhluk yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak punya iradah, tidak punya kehendak untuk berbuat. Paham ya? Sehingga kita sandarkan kejadian keburukan itu kepada waktu. Apa faedah yang bisa kita petik? Yang pertama, diharamkannya mencaci masa, bahkan dia sebuah kesyirikan, ya, kesyirikan, dia syirik kecil, ya. Nah, bagaimana Ustadz kalau kita mengucapkan sebuah celaan kepada masa tapi tujuannya hanya sebagai pengabaran saja, bukan mencela waktu itu, apalagi mencela Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencela Allah itu jelas-jelas sebuah kekufuran, kafir. Orang mencela Allah itu kafir, ya. Nah, bagaimana cuma sekedar pengabaran saja Ustaz? Pengabaran tentang
kejadian yang terjadi di hari itu, di bulan itu, di tahun tersebut, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa insyaallah, seperti ucapan Nabi Lut alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran dalam surat Hud ayat yang ke-77. Nabi Lut alaihissalam mengatakan, "Hadza yaumun asib." Ini adalah hari yang sulit, hari yang berat. Ini seakan-akan ada celaan kepada waktu. Tapi ini sifatnya khabariyah, pengabaran dari Nabi Lut. Kenapa Nabi Lut katakan hadza yaumun asib? Ini adalah hari yang sangat berat, sangat sulit. Karena ketika itu Nabi Lut didatangi oleh tamu-tamunya yang ganteng-ganteng. Dan kita tahu kaumnya Nabi Lut, mereka punya penyakit yang namanya apa? Homoseksual. LGBT. Ketika tamu-tamunya datang kepada Nabi Lut, beliau katakan hadza yaumun asib. Ini hari yang sangat sulit. Jangan sampai kaumnya ini melihat mereka dan mereka pun apa? Berhasrat kepada tamu-tamu tersebut. Paham ya? Jadi Nabi Lut tidak mencela waktu, masa tidak. Tapi sebagai bentuk pengabaran, ini hari yang sangat sulit. Ini hari yang sangat berat. Itu boleh. Selama dia tidak mencela waktu, apalagi dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mencela Allah, itu jelas-jelas kekufuran, bisa kafir. Paham ya? Yang kedua, hadis ini menafikan tindakan dari masa, melakukan sesuatu dari masa. Maksudnya apa? Masa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Masa tidak bisa memberikan mudarat, tidak pula memberikan manfaat kepada kita. Sehingga kenapa harus dicela waktu itu? Tidak boleh. Harusnya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk juga mencela waktu dengan termasuk ya, dan yang termasuk pencelaan terhadap waktu, yaitu keyakinan di sana ada hari-hari sial, bulan-bulan sial, tahun-tahun sial. Itu juga termasuk pencelaan terhadap waktu. Karena apa? Sekali lagi kaidahnya apa? Waktu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak punya iroda kehendak. Karena apa? Dia diatur. Siapa yang mengatur? Yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kita sandarkan ya peristiwa-peristiwa ya dari keburukan itu kepada waktu. Paham ini? Ya, maka tidak boleh itu istilah hari sial, bulan sial, tahun sial. Nah, itu kesyirikan, tidak boleh. Karena semuanya hari itu baik. Kesialan itu kita sudah bahas pada pertemuan di bab berapa itu. Kesialan itu datangnya karena apa? Karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kesialan yang menimpa kita itu karena dosa dan maksiat kita. Paham? Sehingga sekali lagi ini perkara yang sangat penting untuk kita ketahui. Hubungan hadis ini dengan judul bab adalah karena hadis ini menunjukkan bahwa mencaci masa sama dengan menyakiti Allah. Hubungan hadis ini dengan tauhid adalah karena Allah yang Maha Mencipta mengabarkan bahwa mencaci masa adalah menyakitinya. Karena orang-orang yang mencaci masa berkeyakinan bahwa masa itulah yang melakukan bersama Allah, dan itu adalah syirik dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk pada bab yang ke-45. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله